Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, before we start our lesson, kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, finish. Gimana kabarnya hari ini? How are you today? Okay, I'm fine too, thank you. Okay, before we start our lesson, I will check your attendance today. Bagus, hadir semua ya hari ini. Jadi, Ibu akan menyampaikan materi tentang offering help and service or service. Di sini ada yang pernah dengar offering help or service? Dan di sini Ibu mau kalian itu mampu mengidentifikasi, menganalisis dan membedakan fungsi sosial, struktur teks, and unsur kebahasaan teks menawarkan jasa atau bantuan dan responnya pada kompetensi pengetahuan, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. Oke? Ibu akan jelaskan. Ada yang tahu offering help or service itu apa? Nah, definisinya itu offering help is a way or an expression to suggest or offer help to someone who needs it. Jadi, ekspresi untuk menawarkan bantuan kepada seseorang yang membutuhkan bantuan tersebut. Nah, fungsinya itu offering help or service can be in maintaining interpersonal relationship with others. Menjalin hubungan yang interpersonal bersama orang lain. Language features, tata bahasa, itu ada di halaman 15 ya. Kalian bisa buka. Bisa pakai present tense atau simple past tense atau model auxiliary yang main. Nah, text structure-nya itu may I have you? Do you need my help? You can tell me if you need my help. And can I help you? Nah, itu masuk dalam strukturnya. Sebelum Ibu mulai menjelaskan, Ibu mau bercerita sedikit tentang pengalaman Ibu. Ini pengalaman Ibu itu berkaitan dengan materi yang akan Ibu sampaikan hari ini ya. Nah, jadi begini. Sekitar 2 tahun yang lalu itu, Ibu ini baru selesai ngampus, terus Ibu balik dari kampus itu sekitaran siang kalau nggak salah, jam 1 atau jam 2. Nah, terus Ibu itu singgah di depan KPP Pratama Mempawah yang ada di Kota Baru itu, yang di ujung VCC. Nah, kalau kalian tahu, kalian suka lewat-lewat di Pontianak, pasti kalian tahu kan KPP Pratama itu. Nah, terus Ibu ngelihat ada 2 orang suami istri. Ada kakek, dia udah kayak lumayan lansia ya, umurnya kayak udah tua gitu. Nah, terus sang istri itu berjalan di belakang, tapi dia kayak gendong sesuatu yang untuk dipakai kan, yang untuk orang gendong padi itu. Nah, tahu kan? Itu orang gendong padi. Terus sang suami ini dorong motor. Ibu ini heran kan? Ibu lihat dari kejauhan. Ibu mikir mungkin mogok atau gimana motornya. Ibu juga nggak tahu kan. Nah, terus kayak di dalam hati kecil kita itu kan pasti ada terasa kasihan, apalagi mereka itu orang tua gitu kan, pasti ada ngerasa pengen nolong. Nah, terus Ibu diam, Ibu membeku, kayak speechless dulu sebentar, tapi kemudian Ibu langsung samperin mereka. Ibu tanya, permisi Pak, Bu, ada yang bisa saya bantu ndak? Ya nak, kata dia. Nggak apa-apa, kata dia. Terus ibu tanya lagi kan, motornya kenapa ya Pak, kata ibu.
oh ini habis bensin nak, kata dia bilang. Ibu dengan bapak baru balik kerja, kata dia. Terus ibu tanya, boleh saya bantu nggak pak, kata ibu bilang. Nah terus sang ibu diam ya, terus suaminya bilang, nggak apa-apa nak, kata dia. Nggak apa-apa, kata dia kan, soalnya ini kan baru habis bensin, kata dia kan. Nah terus ibu itu bilang, pokoknya ibu nih maksa gitu, istilahnya kayak maksa. Udah nggak apa-apa pak, nggak apa-apa, saya belikan bensin di depan, soalnya kalau bapak mau dorong motornya sampai ketemu ke tempat yang ada bensin itu agak jauh, kata saya bilang, harus lewatkan lampu merah dulu. Nah di ujung itu baru ada tempat penjualan bensin. Nah terus udah nggak lama itu bapaknya nurut gitu, mau, kata oh ya udahlah nak, kata dia. Bapak sama ibu tunggu aja sebentar di sini, kata ibu bilang. Oh iya nak, kata dia, terima kasih nak, kata dia. Iya, terus mereka tunggu ibu di depan KPP itu. Terus ibu pergi beli bensin, ibu bawa terus nggak lama ibu bawa bensinnya ke mereka. Nah terus selesai dia isi bensin, sang ibu nanya, dari mana nak, kata dia bilang, dari kuliah bu, kata saya bilang. Oh kuliah ya, kata ibu, kirain kerja, kata dia. Dari kuliah, kata saya bilang. Nah terus suami itu ngambil uang buat ganti duit kan, berapa bensinnya nak, kata dia. Nggak usah aja pak, kata ibu bilang. Ibu tuh nggak mau apa ya, kayak nggak mau ambil sebenarnya kan, karena kan ibu ngerasa ibu kasihan juga. Nah tapi kan ibu nggak mau mereka tersinggung dengan apa yang ibu ngomong, jadi nggak usah bu pak, nggak apa-apa, saya ikhlas, kata ibu bilang. Nah terus tapi mereka itu maksa, ya udahlah, mau nggak mau ibu ambil. Tapi sebenarnya ibu nggak ambil ya uangnya, dia masukkan secara paksa uangnya itu di dalam kocek motornya ibu. Nah dari sini bisa nyimpulkan apa yang ibu sampaikan. Di situ ibu ada kan yang nanya kalimat kata-kata seperti menawarkan bantuan. Ada yang tahu enggak apa? Oke, bagus. Iya, bisa juga. Ada yang bisa saya bantu bu, pak. Nah itu juga bisa. Dan masih banyak lagi kata-kata yang bisa kita gunakan untuk menawarkan bantuan. Nah jadi gimana sih kata-kata yang tepat buat menawarkan bantuan dan ekspresi apa yang biasa digunakan? Oke, di sini ibu akan menjelaskan. Ada beberapa ekspresi yang bisa kalian gunakan untuk menawarkan bantuan seperti, do you need help? Can I help you? Need any help? Do you need a hand? Nah itu juga bisa ya. Terus, can I do something for you? Nah itu juga bisa. Terus bisa ditambahin lagi, misalnya mau apa? Misalnya kita ada kerja kelompok, terus temannya itu ngerasa kesusahan mengerjakan tugas tersebut. Nah, kamu bisa juga tanya, what's the problem? Can I help you? Nah, itu juga bisa. Nah, terus langsung to the point aja ya, bantuan apa yang akan kalian berikan itu. Misalnya gini contohnya, I can get you to bring the books. Aku bisa membawakan bukumu, dibantu bawakan buku. Nah terus I can help you something. Nah something di sini adalah bantuan yang akan kamu lakukan untuk orang tersebut ya. Ekspresi-ekspresi di atas yang bisa kalian pakai dalam konteks informal, kayak ke teman sebaya, adik kelas, atau adik sendiri. Intinya orang yang lebih muda dari kalian dan kalian ngerasa udah akrab sama orang tersebut. Oke. Terus gimana cara offering help dalam konteks yang formal? Ada yang tahu nggak? Oke, apa? Oke. May I have you? Oke. Terus apa lagi? Could I have you? Oke, bisa. Oke, bagus ya. Terus bisa juga what I can do for you, itu juga bisa. Terus I can help you with bla 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 bla. Nah kalian juga bisa. How about I do something for you?
Nah, itu juga bisa. Tapi tawaran yang ini nih bersifat pilihan. Kalian ngasih pilihan ke orang yang akan kalian bantu, apakah dia butuh bantuan atau enggak. Kalian bisa ganti something dengan bantuan apa yang akan kalian berikan. Dan shall I do something for you. Nah, kata shall ini bisa digunakan dalam konteks yang sangat formal, seperti menawarkan bantuan ke guru, orang tua, rekan kerja, atasan, dan lain-lain, untuk menunjukkan kesopanan kita terhadap orang yang akan kita bantu tersebut. Nah, how to supply our help. Nah, oke. Tadi kita udah bahas berbagai ekspresi offering help. Tapi terkadang ketika kita melihat orang yang kayaknya lagi kesusahan, kita ngerasa dia benar-benar butuh bantuan nggak ya, kayak ragu, kayak takut kita mau nanya gitu. Nah terus soalnya ada beberapa orang yang tipenya emang nggak suka dibantu, atau bahkan tersinggung kalau ada orang yang nawarin bantuan. Terus ada juga orang yang takut, nggak percaya. Biasanya kan ada banyak penipuan yang mengatasnamakan ingin membantu, ya kan, banyak kan dilaksanakan. Terus ada juga ekspresi lainnya yang bisa kalian gunakan ketika kalian ragu orang tersebut butuh bantuan atau enggak. Kalian bisa menggunakan ekspresi seperti, do you want me to do something? Would you like me to do something? Why don't I do something? Kesannya why don't I do something tuh kesannya lebih casual, tapi nggak dianggap ngeremehin gitu kan. Nah terus, will it be helpful if I do something? Ini kayak minta izin, mastiin apakah yang kalian lakukan benar-benar ngebantu dia apa enggak. Nah terus kuncinya spesifik tentang apa yang mau kalian bantu, dan hindari pertanyaan do you need help, biar dia nggak tersinggung. Dan apabila dia nolak tawaran kalian, gak usah maksa. Yang penting dia tahu kalian ada buat dia saat dia butuh. Paham sampai sini? Oke, kalau nggak paham bisa ditanya ya. Ibu nggak marah kok kalau kalian mau bertanya. Tanya aja, daripada sesat di jalan lebih baik bertanya. Oke, kita lanjut. Oke, accepting over for help. Kalau tadi kan kita udah belajar tentang bagaimana cara menawarkan bantuan. Sekarang saatnya buat tahu gimana kalimat yang tepat buat merespon tawaran bantuan ke orang lain, bantuan orang lain. Pertama, kita mulai menerima tawaran bantuan orang lain ya. Kita kayak menerima misalnya ada orang nanyain kita, mau, can I help you? Nah terus kalian gimana sih cara ngerespon tawaran tersebut? Dengan menerima yes please, bisa, so nice, okay thanks, that will be nice or good, or that will be okay, yes if you don't mind. Nah yes if you don't mind ini kalian mau dibantu tapi kalian gak enak nerima bantuannya, takutnya dia banyak kerjaan, jadinya kalian ngasih pilihan ke dia buat ngebantuin kalian. Terus kalau dia nggak keberatan. Nah, terus yang terakhir itu ada that will be great, amazing, that will be awesome, that will be great, that will be amazing. Nah itu juga bisa. Kalian bisa menggunakan poin 1 sampai 3 yang udah Ibu sampaikan tadi dalam konteks yang netral, baik informal maupun formal. Jangan terlalu formal ya. Sementara itu kalian bisa menggunakan poin 4 dan 6 dalam konteks yang sopan. Misalnya ketika ada orang yang lebih tua nawarin bantuan, kalian bisa menerima bantuannya dengan menggunakan poin 4 atau 6. Jangan lupa bilang apa? Terima kasih. Oke, thank you. Thank you sir. Thank you ma'am. Nah seperti itu sebelum menerima bantuannya. Terus declining over for help. Nah, tadi kan kita udah belajar cara ekspresi menerima bantuan yang ditawarkan oleh orang lain. Nah, sekarang kita belajar gimana cara menolak tawaran bantuan dari orang lain. Kalian bisa menggunakan ekspresi yang seperti ini. No, thank you. Terus,
It's fine, thank you, itu juga bisa. It's fine, don't worry. Ada lagi? Ada yang tahu nggak caranya menolak bantuan yang ditawarkan oleh orang lain? Angkat tangan. Oke, apa? It's okay, don't worry. Oke, bisa. It's fine dan it's okay itu sama aja ya, tapi beda pengucapan. Oke, it's okay, I can do it by myself. Oke, bisa juga. Thank you, but I prefer not to bother you. Oke. Nah, kalau untuk yang kayak gitu, thank you, but bla 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 bla, I prefer not to be bother you, itu kayak kamu harus kasih alasan kenapa kamu nggak nerima bantuannya biar dia nggak tersinggung. Itu bisa. Nah, dengan catatan kalau kalian ingin menolak tawaran bantuan dari orang lain, jangan lupa juga bilang thank you, terima kasih, maaf sebelumnya, saya bisa sendiri. Nah, intinya jangan lupa bilang terima kasih ke orang yang nawarin bantuan. Ibu akan membagikan sebuah link di YouTube. Ibu akan nyuruh kalian nonton video tentang menawarkan bantuan. Nanti kita akan diskusikan sama-sama. Terus nanti ibu juga akan membagikan contoh dialog tentang menawarkan bantuan. Nah, di situ ada contoh kan? Contoh dialog offering helps. Ada yang mau baca atau maju ke depan? Teman-temannya ada yang mau? Maksudnya baca di depan dialognya, kalian berdua memperagakan seolah-olah kalian yang berdialog berdua bersama rekan sebangku, terserah. Rekan sebangku boleh, rekan nggak sebangku juga boleh. Nah, maju aja, jangan malu. Ibu nggak makan kalian kok. Ada yang mau nggak? Atau ibu tunjuk ya? Ibu tunjuk, mau? Kan cuma baca. Nggak apa-apa kalau misalnya kalian nggak bisa nyebutnya, nggak apa-apa. Kan kita belajar, sama-sama belajar. Salah nggak apa-apa. Jangan malu. Oke, silakan. Oke. Give applause kepada teman kalian. Kalian itu kalau kalian mau berkembang, kalian harus berani, harus percaya diri dengan apa yang akan kalian tampilkan di depan teman-teman kalian. Gak apa-apa walaupun pengucapan bahasa Inggrisnya itu belum baik, gak apa-apa. Maju aja, ibu gak marah. Asal kalian berani, kalian percaya diri, insya Allah kalian bisa. Kalian akan makin grow, bahasa Inggrisnya itu makin meningkat. Biar kalian itu percaya diri. Yang penting kita percaya dan gak nervous di depan orang-orang. Oke, ibu harap materi yang ibu sampaikan hari ini kalian bisa memahaminya dengan baik dan lebih banyak lagi belajar ya. Lihat-lihat video yang ibu kirim di grup WA itu. Terus lihat juga materi yang ada di buku. Kan sekarang kan udah canggih ya, zaman sekarang kalian itu bisa browsing apa saja lewat internet. Kalian juga bisa cari di Google contoh-contohnya. Semoga kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan untuk kedepannya juga kalian bisa menerapkannya di kehidupan yang selanjutnya. Misalnya kalian itu mau cari kerja ataupun kalian berada di bidang yang memerlukan kalian untuk berbahasa yang baik dan sopan. Oke. Paham? Paham semuanya? Ada yang ingin ditanyakan
sebelum Ibu keluar dari ruangan? Oke. Nggak ada ya? Nggak ada yang mau tanya? Nggak ada, oke. Berarti kalian udah paham ya apa yang Ibu jelaskan tadi? Oke, baik. Kalau kalian mau bertanya-tanya aja, jangan segan. Najwa, udah paham apa yang Ibu sampaikan? Paham. Nanti kalau dikasih tugas, jangan sampai nggak paham. Tanya teman sebangku, nyontek teman sebangku. Oke. Oke, nggak apa-apa. Kalau kalian ingin bertanya, misalnya kalian udah pulang di rumah, tak kepentok ke jalan ke apa, ke temu gosip ke apa, jadi lupa pelajaran Ibu kan, tiba-tiba di jalan kan, bisa juga tanya Ibu di grup WhatsApp, dan bisa juga chat pribadi, tapi chatnya jangan malam-malam. Nah, chatnya harus sopan. Berbicaralah dengan bahasa yang baik dan sopan. Oke, untuk pertemuan minggu depan, Ibu akan menyuruh kalian membuat dialog berdua dengan teman sebangku, atau bertiga juga boleh. Tapi minimal bertiga ya, nggak boleh berempat atau berlima ya. Harus berdua. Kalau bertiga juga boleh. Mau teman satu kursi atau teman belakang, teman samping, depan juga boleh, terserah. Tugasnya itu membuat dialog tentang menawarkan bantuan kepada temannya yang sakit. Nah, temannya yang sakit tadi belum selesai mengerjakan tugas sekolahnya. Nah, kira-kira apa yang akan kalian sampaikan kepada teman tersebut? Terserah ya, berdua atau bertiga juga terserah. Oke, Ibu akan menutup pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Oke, sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.